Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube ini. Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas materi dari dot plot, tampilan stem and leaf, dan juga ukuran posisi dalam statistika bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dari dot plot? Dot plot adalah grafik yang menyajikan distribusi dan variabel numerik yang setiap nilai dalam data dilambangkan dengan titik. Dot plot mirip dengan diagram batang yang menunjukkan modus suatu data, yaitu nilai ketika batangnya semakin tinggi, dalam hal ini berwujud. Dot plot juga memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, mengetahui modus, median, kemunculan secara langsung. Yang kedua, setiap observasi dinyatakan dengan sebuah titik atau dot sehingga terlihat jelas. Dan yang ketiga, memudahkan untuk melihat gap, pencilan, dan nilai ekstrim. Dot plot juga memiliki kekurangan, yaitu visualisasi dot plot hanya untuk data berukuran kecil dan bernilai diskret. Fungsi dari dot plot ada dua. Yang pertama, sebagai alternatif untuk menggantikan diagram batang untuk data dengan skala kecil. Yang kedua, sebagai visualisasi yang menarik untuk data karena mudah dipahami dan menampilkan banyak data yang sesungguhnya sehingga memudahkan interpretasi. Cara membuat dot plot: pertama, urutkan data, kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, gambarkan dot plot baik secara vertikal maupun horizontal dengan membuat garis bilangan yang diisi bilangan terkecil sampai terbesar. Untuk setiap titik pada bilangan disesuaikan dengan jumlah frekuensi yang bersesuaian. Yang pertama adalah menghitung frekuensi untuk tiap nilai data. Jumlah kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Frekuensinya 2, 5, 3, 3, 4, 1, 6, 1, 5, 1, 1. Kemudian buatlah garis bilangan horizontal sesuai dengan nilai-nilai observasi yang ada. Lalu buatlah titik-titik di atas nilai observasi dengan jumlah yang sesuai dengan frekuensinya sehingga diperoleh dot plot jumlah kelereng Amir seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang kita masuk di tampilan stem and leaf. Diagram batang daun atau stem and leaf diagram menjanjikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, atau nilai manakah yang paling sering muncul dan yang jarang muncul. Data kuantitatif atau berbentuk angka akan disajikan dengan menggunakan diagram batang daun serta ditata menjadi dua bagian. Angka pertama ditempatkan pada bagian diagram yang disebut batang, dan angka kedua dan seterusnya, jika ada, ditempatkan pada bagian yang disebut daun. Jadi, suatu data yang merupakan suatu bilangan, misalnya 95, akan dipisahkan sebagai 9 dan 5, sedangkan
256 akan dipisahkan sebagai 2 dan 56 atau 25 dan 6. Nah, untuk lebih memahami diagram batang daun, perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan umum fisika dari 36 siswa adalah sebagai berikut: 44, 56, 63, 65, 61, 70, 74, 71, 76, 71, 72, 73, 75, 76, 84, 83, 84, 85, 85, 89, 94, 91, 95, 97, 47, 59, 66, 68, 64, 71, 75, 73, 79, 71, 73, 76. Jika data ini tidak disusun dalam suatu diagram, maka tidak terlihat kecenderungannya penyebarannya. Nah, gambar ini menyajikan diagram batang daun untuk data yang tersedia. Batang 4, daunnya 4 dan 7. Batang 5, daunnya 6 dan 9. Batang 6, daunnya 1, 3, 4, 5, 6, dan 8. Batangnya 7, daunnya 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, dan 9. Batangnya 8, daunnya 3, 4, 4, 5, 5, dan 9. Batangnya 9, daunnya 1, 4, 5, dan 7. Jika kita hanya memperlihatkan daftar nilai matematika yang belum disusun dalam suatu diagram, maka tidak begitu jelas bagi kita untuk mengetahui nilai manakah yang paling banyak muncul. Namun secara kasar kita hanya dapat mengatakan bahwa nilai-nilai tersebut berkisaran di antara 40 dan 90. Artinya, ada nilai 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Nah, untuk membuat suatu diagram batang daun untuk data nilai-nilai ulangan fisika yang masing-masing terdiri dari 2 angka seperti pada situasi di atas, kita tetapkan angka puluhan sebagai bagian batang dan angka satuan sebagai bagian daun. Setelah mengamati angka-angka puluhan itu, maka tempatkan angka-angka itu pada kolom khusus untuk batang dan angka-angka satuan pada kolom daun. Angka-angka puluhan dapat ditempatkan secara berurutan sejak awal, namun angka satuan atau bagian daun mungkin bisa diurutkan sejak awal tetapi kemudian dapat diatur agar angka-angka satuan pada bagian daun juga dapat tersusun seperti pada gambar di bawah ini. Berikut ini disajikan suatu diagram batang daun tentang nilai dari 2 kali ulangan fisika. Tes kedua 6, batangnya 4, tes pertama 4 dan 7. Tes kedua 4, 3, 2, dan 2, batangnya 5, tes pertama 6 dan 9. Tes kedua 9, 7, 6, 6, 3, 3, 3, dan 1, batangnya 6, tes pertama 1, 3, 4, 5, 6, dan 8. Tes kedua 9, 9, 6, 6, 5, 5, 2, 1, 0, batangnya 7, tes pertama 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 9. Tes kedua 9, 5, 4, 4, 2, 2, 1, 0, batangnya 8, tes pertama 3, 4, 4, 5, 5, 9. Tes kedua 9, 9, 9, 9, 8, 2, batangnya 9, tes pertama 1, 4, 5, dan 7. Nah, jika diagram batang daun itu diperhatikan, maka tampak bahwa tes kedua lebih baik dari tes pertama. Hal ini tampak dari nilai tes kedua lebih mengumpul di tengah, serta ada peningkatan pada siswa yang memperoleh nilai di atas 80.
Nah, yang terakhir, ukuran posisi. Ukuran posisi data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada suatu data, atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran tersebut terdiri atas kuartil, desil, dan persentil. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Pemberian namanya dimulai dari nilai kuartil paling kecil. Untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan juga data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Yang kedua, desil. Desil merupakan angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah melalui penyusunan data terlebih dahulu. Data itu dapat disusun dimulai dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar. Untuk menentukan nilai desil dapat dilakukan dengan 2 kategori, yaitu nilai desil yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan juga data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Dan yang terakhir, persentil. Persentil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Selain itu, persentil memiliki 99 bagian, dimulai dari PS1 sampai dengan PS99. Menurut Andi 2007-85, untuk menentukan nilai-nilai persentil tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu data yang belum dikelompokkan atau data tunggal, dan data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Jadi sekian pembahasan materi dari video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan terima kasih.